Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ikut Komsel pada hari ini dengan tema Priority vs Option yang dibawain sama Ko Daniel dari GKI Coyudan dari Solo. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai Komsel hari ini, kita buka dalam doa dulu yuk. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami dapat berkesempatan untuk dapat berkumpul bersama, dapat memuliakan nama-Mu Bapa, bukakan telinga kami, hati kami, agar kami dapat mendengarkan apa yang Ko Daniel sampaikan kepada kami. Tuhan berkati Ko Daniel di sana, Tuhan urapi, agar Ko Daniel bisa dapat mengucapkan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum hadir. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, di dalam setiap perjalanan mereka. Tuhan yang selalu berkati mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Oke. Luar biasa. Ada yes. Kamu akan nonton Yes. webinar motivator ya? Teo. Oke, hari ini kita mau belajar banyak hal dari Ko Daniel. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai pemuda dapat menggunakan waktu kita dengan baik dan dapat menentukan yang mana sih sebenarnya prioritas utama kita, dan sebenarnya apa yang sebenarnya nggak penting itu jadi prioritas pertama kita. Nah, paling aku mau cerita dari di saat kita PSBB gini kali ya, PSBB transisi maupun ya kita di saat pandemi kayak gini, seringkali memang kita tuh punya beberapa opsi lah di dalam kehidupan kita sekarang. Kayak apalagi buat teman-teman yang bekerja ataupun yang merintis usaha. Pasti kita tuh punya dua opsi dalam hidup kita. Kayak hari ini gue pengen tetap lanjutin kerjaan gue sampai kelar, atau gue pengen me time. Kayak aduh udah capek banget ya, kayaknya hari ini kerja terus, kayaknya perlu me time deh, main game atau nonton Netflix gitu-gitu. Nah, tapi ketika kita rasain hal-hal itu di dalam hidup kita, terkadang ibadah itu menjadi opsi tersekian lah. Bisa jadi juga kadang-kadang kita udah saking sibuknya sama sehari-hari kita sampai kita lupa, udah hari Minggu lagi, udah mesti ibadah lagi. Dan kadang-kadang pula gara-gara kita juga nggak ketemu masing-masing di rumah, nggak ketemu masing-masing di gereja, di rumah masing-masing, kadang-kadang kita juga kayak ngerasa, udahlah ibadah nanti aja lah, maleman, malah kadang-kadang kelupaan. Coba ngaku, ada nggak kira-kira ibadah mesti hari Minggu jadi hari Senin? Bukan jemaat kita lah ya Om ya, bukan jemaat kita. Bukan jemaat orang-orang lah. Tapi mungkin aja ada beberapa teman sih ya kayak gitu, kayak ya udahlah ibadahnya pun nggak hilang kok, bisa di hari Senin gitu. Nah cuma seringkali kalau kita ilhami di dalam hidup kita, pernah nggak sih sebenarnya Tuhan bikin kita buat opsi keduanya di dalam hidupnya? Apakah Tuhan kita juga kayak gitu? Namun Tuhan kita Tuhan yang sangat amat baik, dia selalu memprioritas kita buat yang pertama dalam hidup Tuhan, dan Tuhan selalu ada di setiap waktu kita, di setiap hadirat kita. Nah teman-teman, kalau Agnes kebanyakan ngomong nanti Ko Daniel nggak dapat giliran. Jadi kita mendingan nyanyi dulu, kita buka hati kita, buka telinga kita, kita nyanyi Ya Tuhan Tiap Jam. Monggo Jennifer. Ya Tuhan tiap jam ku
Oke, thank you. Nah, teman-teman, waktu dan tempat aku berikan ke Ko Daniel, nanti di Ko Daniel baru kita buka forum diskusi ya, Ko ya, biar lebih seru lagi nih. Oke, silakan Ko Daniel, waktu dan tempat. Oke, selamat malam teman-teman. Senang sekali. Malam. Salam. Selamat malam. Malam. Senang sekali bisa hadir secara virtual. Ketemu lagi sama teman-teman GKI Muara Karang dan GKI lainnya gitu ya. Tadi ada dari Seroja, dari apa tadi ya? Dari Bekasi Timur ya, Bekasi Timur. Backteam. Ya, Bekasi Timur. dan lain sebagainya. Hari ini tema yang diberikan ke saya itu soal priority versus option. Saya nggak tahu apakah teman-teman selama ini sudah belum menentukan mana kegiatan yang menjadi prioritas atau semua menjadi prioritas selama ini. Nggak pernah ada option, jangan-jangan. Nah, teman-teman, sebelum mulai, mari sekarang saya ajak kita untuk berdoa lagi ya. Kita mohon hikmat Tuhan untuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa lagi. Bapak, tolong kami, ilhamilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh menangkap pesan Tuhan mengenai waktu yang Tuhan berikan buat kami, agar kami bisa belajar untuk menentukan mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami dan mana yang bisa menjadi pilihan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segalanya demi nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya akan share screen slideshow-nya mengenai priority versus option. Ada satu kutipan yang menarik teman-teman yang dituliskan oleh Benjamin Franklin. Dia bilang begini, lost time is never found again, gitu ya. Waktu itu tidak akan bisa, waktu yang telah terlewati itu nggak akan bisa ditemukan kembali. Siapa di sini yang pernah menyesal telah melewati satu momen barangkali? Mungkin kesempatan untuk dekat sama dia jadi terlewatkan gara-gara memilih yang lain barangkali, atau kesempatan untuk nembak dia jadi terlewati. Ini semua sudah menikah belum sih? Belum ya? Belum. Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah belum ya? Udah. Oke ya. Jadi masih agak nyambung ya. Cuman Ciaya sama Omul doang kok. Sama Citince. Begitu ya. Agustin enggak. Mungkin ada yang melewati kesempatan buat mendapatkan pekerjaan yang diimpikan cuma karena mungkin telat untuk balas email atau mungkin waktu interviewnya tidak siap gitu ya. Rasanya betul ya apa yang dibilang oleh Opa Benjamin Franklin ini, bahwa kita nggak bisa menahan waktu hari ini untuk besok gitu ya. Kita semua tahu itu kan, bahwa waktu itu nggak bisa terulang kembali. Tapi meskipun kita tahu hal itu, anehnya atau sayangnya gitu ya, kita suka saja menunda sesuatu. Tahu nih bahwa waktu itu nggak bisa terulang, tapi kadang-kadang kita suka buang waktu itu. Yang ada hanyalah penyesalan gitu ya. Duh, coba kalau seandainya gue tadi ngerjain ini ya mungkin beres gitu ya. Kita tahu bahwa deadline diberikan sejak lama nih. Nggak mungkin kan deadline itu mendadak. Pasti kan ada waktu kan, 3 minggu. Atau yang kuliah biasanya dikasih tugas itu udah agak lama. Tapi kenapa baru ngerjain SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya. Tahu bahwa waktu harus terulang, tapi terus aja kita suka membuang-buangnya. Nah, karena itulah Benjamin mengatakan di sini bahwa waktu itu harus dikelola dengan baik. Kenapa dikelola dengan baik? Karena waktu itu adalah sumber daya yang langka, yang nggak bisa diperbarui. Ya, kalau habis udah, kalau hilang. Jadi jangan dibuang-buang, nggak bisa dikembalikan. Nah, karena itulah kenapa pentingnya kita buat belajar untuk merencanakan sesuatu, belajar buat nge-planning, belajar untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang menjadi prioritas,
dan mana yang menjadi pilihan, begitu ya. Waktu penting buat dikelola. Nah, dalam firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 10 bilang begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Apa sih yang mau disampaikan oleh Mazmur di sini, teman-teman? Mazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa waktu itu sangat terbatas dan nggak bisa tergantikan. Nah, kadang-kadang nih, di ayat ini kan sering bilang kan, oh iya, kita punya usia itu 70 tahun nih kalau kuat. Kalau sampai usia udah 80-an lebih, itu bonus dari Tuhan. Nah, seringkali kita mengartikan seperti itu. Tapi teman-teman, kata 70 tahun ini, kata 7 kan sangat sekali sering muncul di Alkitab ya teman-teman ya. Kata 7 ini itu bisa dipakai menjadi simbol tentang batas umum, ya, batas umum yang terjadi. Kata 7 itu bisa dibilang maksimal, batas maksimal. Jadi kalau kita baca misalkan orang Israel, misalkan nih ya, Petrus yang bilang sama Tuhan bahwa 7 kali pengampunan begitu ya, itu bukan berarti apa namanya dihitung 7 enggak, tapi itu kayak batas maksimal. Gitu ya. Jadi masa hidup kita pun juga ada batasnya. Kalau kuat itu bisa lebih lagi. Nah ini ingin bilang bahwa waktu kita itu adalah waktu yang sangat terbatas. Nggak bisa diperpanjang. Setiap orang punya waktu yang sama. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Nggak ada kan orang yang punya waktu 25 jam, nggak ada. Ya. Dan nggak bisa digantikan. Yang kedua, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dibilang begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di sini juga ingin bilang bahwa waktu itu terus berjalan dan nggak pernah berhenti. Jadi mau kita mau tiduran, mau kita mau santuy, mau kita kerja keras, itu waktu terus berjalan tuh. Ya, terus berjalan dan nggak pernah berhenti. Semua akan melewati masa-masa yang sama. Kalau kita lihat di Pengkhotbah kan, kalau kita baca sampai bawah kan ada waktu buat menanam, ya kan, ada waktu buat menabur, ada waktu buat memeluk, ada waktu buat menahan peluk gitu ya. Kayak sekarang kan, ada waktu buat bertemu, ada waktu nggak bertemu. Sekarang ini masanya nggak bisa ketemu nih karena corona gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang terus berjalan. Dan itu nggak bisa berhenti. Efesus juga bilang begini, karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus dalam situasi Efesus, dia ingin memberi peringatan kepada jemaat Efesus bahwa jangan sampai engkau buang waktumu sia-sia. Jangan sampai engkau pakai waktumu untuk hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Nah, pendeknya, Paulus ingin bilang, atau firman Tuhan ingin bilang pada kita bahwa waktu itu licik. Licik itu gini nih, teman-teman. Kita pernah nggak sih merasa bahwa waktu kok kadang cepet ya? Terus, atau waktu kok kadang kok lambat ya, gitu ya? Kok tahu-tahu kok cepet ya, udah minggu aja. Atau ada kalanya mau buru-buru pulang kerja kok lama gitu ya. Jam 4 kok lama sekali gitu. Tapi kalau seandainya nongkrong, dolan kok cepat gitu ya. Nah, itu tanda bahwa kadang-kadang kita tuh dikelabui oleh waktu gitu ya. Karena itulah kenapa kita harus sadar bahwa seringkali waktu itu kita gunakan buat hal-hal yang nggak penting. Ya nggak teman-teman? Coba deh teman-teman cek deh. Hari ini misalkan, hari ini teman-teman sudah pakai waktu yang untuk hal penting apa aja? Coba kira-kira. Dipikir-pikir deh. Tadi bangun jam berapa? Hari kerja nggak sih kalian? Kerja ya? Ini kan hari kerja ya? Jumat. Oh weekend. Mau weekend nih. Di kerjaan tadi. Atau di kuliah tadi. Yang online. Atau yang udah kerja misalkan. Kalian pakai waktu kalian buat bekerja itu berapa persen yang produktif?
Terus berapa persen yang nggak produktif? Dua jam lah kok. 30. Ya 70-30 bener. Iya, Ah, 70? 70-30. Yang 70 apanya tuh? Yang produktif Produktif. atau oh, produktif. Produktif. Anas kebalik kok. Anas kebalik. Kalau misalnya 30. Anas kebalik. Anas berapa persen yang produktif? 30 bener. 30 produktif. 3 jam Lainnya mah. enggak? Yang lainnya udah dikelarin pagi-pagi sampai sebelum makan siang, habis makan siang udah di ngobrol. Coba deh, kalau kamu mau sadar teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Kalau kamu mau sadar, itu saya sendiri pun ya, kalau saya kira-kira atau saya coba untuk menghitung-hitung gitu ya, lebih banyak waktu yang terbuang untuk hal penting gitu ya. Ngecekin sosial media, itu bisa berapa jam sendiri gitu ya. Nge-scroll gitu ya, nge-scroll IG, nge-scroll TikTok gitu ya, nge-scroll apa, YouTube gitu. Kadang-kadang udah nggak sadar gitu, wah, udah sejam dan segala macam. Nah, karena itu penting sekali buat kita untuk belajar time management. Saya nggak tahu nih, apakah teman-teman semua pernah nggak terima atau pernah belajar nggak materi soal time management, gitu ya? Belajar buat ngolah waktu. Mungkin ada yang pernah di kantornya barangkali atau mungkin di gereja pernah bikin tema ini gitu ya. Tapi setelah kalian belajar time management, kira-kira dipraktekkan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ada perubahan nggak dalam mengatur waktu? Kadang-kadang enggak kan? Kadang-kadang, udahlah, cuek aja. Nah, itu dia teman-teman. Itu menjadi kelemahan kita. Karena itu, kita mesti belajar buat mengatur. Prinsipnya sangat simpel sekali. Dalam prinsip time management, kita cuma 2 hal basicnya. Pertama, tentukan tujuan, goal, sasaran kita, ya di hari ini. Misalkan hari ini gue punya job desk apa nih, hari ini ada kerjaan ABC, gitu. Misalkan aku nih ya, hari ini aku mesti kerjaanku adalah nyiapin tema pelayanan misalkan. Ya, pelayanan, terus nelfon orang sakit dan segala macam. Tentukan. Ini adalah tujuanku hari ini. Tujuan juga bisa berupa tujuan hari ini, bisa berupa tujuan mingguan atau tujuan bulanan gitu ya. Atau tujuan besar. Misalkan goalnya apa? Goalnya adalah mau S2 nih. Misalkan ya, kapan tujuannya S2? Nanti tahun depan. Sekarang mesti ngapain? Nah, diatur. Jadi kita mesti tahu dulu nih, apa tujuan kita. Baru setelah itu, atur prioritasnya. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, teman-teman, kita perlu untuk menentukan tujuan hari ini. Dengan cara apa? Misalkan to-do list. Ya, buat notes harian, buat jadwal harian, buat agenda harian. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan hari itu. Supaya tahu dan waktu kita tidak terbuang sia-sia gitu loh. Kalau kita nggak tahu kita mesti ngapain, ya akhirnya udah kita pun juga nggak bisa menentukan kemana arah kita. Lalu belajar untuk menentukan mana yang penting, yang tidak mendesak, mana yang tidak penting dan mendesak. Ya, namanya matriks prioritas. Ada yang pernah tahu nggak soal ini, teman-teman? Ini adalah time management matrix. Ya, ada empat apa namanya ini? 4 matriks ya, 4 kolom di sini. Yang pertama kolom mendesak dan penting, gitu ya. Lalu ini kolom penting tidak mendesak, ini kolom nggak penting mendesak, ini kolom penting dan mendesak, gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan yang penting mendesak, deadline kantor, ya, skripsi tesis misalkan, atau hal krisis, misalkan banjir, penting nih dan mendesak nih harus segera pindah. Lalu apa yang penting tapi nggak mendesak, artinya tidak terburu-buru. Fellowship with God, ya, saat teduh, itu harusnya menjadi waktu yang tidak buru-buru gitu ya, waktu yang betul-betul dipersiapkan. Lalu ibadah juga ya sudah terjadwal tiap minggu kan. Lalu apalagi misalkan ngatur goal
untuk hari ini. Latihan, olahraga, workout, exercise, yang nge-gym lah. Itu kan penting ya buat menjaga bugar tubuh. Tapi kan juga nggak mendesak, ya bisa di range waktunya. Istirahat itu pun juga penting teman-teman. Ya, istirahat, tidur yang cukup, itu penting juga tuh. Break itu penting juga tuh, tapi nggak mendesak. Nyicil bahan laporan, penting, tapi nggak mendesak. Lalu apa nih yang kira-kira nggak penting dan mendesak? Misalkan ada yang nelpon tiba-tiba, gitu ya. Penting kan harus diangkat, mendesak. Mendesak kan, tapi belum tahu tuh itu apakah penting atau nggak penting. Atau misalkan apa, tamu yang datang tiba-tiba, atau chatting, ya, nanya di grup WA, misalkan begitu. Nah, contoh misalkan apa? Contoh yang lain, aktivitas yang tidak penting, tapi nggak mendesak. Drakor misalkan. Nah, berapa kali kita membuat drakor menjadi hal yang penting dan mendesak, ya kan? Nggak kuat nggak tahan nih kalau nggak nungguin nggak nonton sampai habis nih gitu. Nah, kadang-kadang kita salah masukkan aktivitas ke dalam kurva yang salah. Yang terjadi adalah gitu kan, sesuatu hal yang nggak penting dan nggak mendesak, kadang-kadang kita taruh di mana? Di sini, di kurva 1 sini, atau di sini misalkan. Sehingga yang penting tapi bisa dipindah ke hal yang nggak penting. Nah, karena itu perlu kita perlu mengelis kembali gitu ya. Perlu menyadari kira-kira mana sih yang seharusnya kita taruh di kurva yang penting dan mendesak, mana yang harusnya di tempat yang di sini yang nggak mendesak, yang penting, dan mana yang di sini. Itu harus kita mesti tentukan. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan yang penting itu apa? Aktivitas penting adalah aktivitas yang memberi kontribusi besar pada tujuan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau tujuan kita misalkan menyelesaikan tugas kantor, laporan kantor misalkan, atau skripsi, atau tesis lah. Kapan nih deadline-nya? Oh, akhir bulan. Maka hari ini kita menentukan apa yang penting. Yang penting adalah baca buku, misalkan gitu ya. Atau wawancara, atau penelitian. Itu dia. Cari mana yang penting. Lebih penting mana nih antara baca buku, penelitian, atau misalkan hangout sama teman. Pasti kan yang pertama kan, gitu misalkan. Lalu cari juga aktivitas-aktivitas yang menjadi kunci sukses untuk mencapai goal itu. Yang ketiga adalah, yang disebut penting adalah aktivitas yang nggak bisa kita serahkan ke orang lain. Ya, ini terkait dengan peran kita dalam hidup. Misalkan peran sebagai anak, gitu ya. Di hari itu misalkan kita harus menentukan nih, antara menemani orang tua kontrol ke dokter, atau menyelesaikan laporan buku, misalkan begitu ya. Oke nih, mana nih yang kira-kira penting nih di antara dua itu? Oke, kalau nggak antar ke dokter, nanti nggak ada yang nganter, repot, tertunda lagi, check up. Berarti itu yang penting, gitu. Lalu, nah, bagaimana caranya menentukan yang penting? Ada namanya prinsip Pareto, teman-teman. Ini menarik ya. Ada nggak yang pernah tahu prinsip Pareto? Prinsip Pareto ini ini teori yang diciptakan oleh seorang ekonom Itali yang bernama Vilfredo Pareto di tahun 1996 gitu ya. Jadi prinsip Pareto ini ingin bilang tentang tentukan 80-20. Artinya 20% kegiatan prioritas itu akan memberikan kontribusi 80% pada goal kita. Daripada 80 kegiatan yang bukan prioritas, itu yang memberikan 20%. Jadi artinya gini teman-teman, artinya adalah ketika kita mengerjakan 1-2 kegiatan yang penting, itu bisa memberikan efek yang besar pada goal kita.
daripada kita mengerjakan banyak kegiatan tapi nggak penting, cuma dikit kontribusinya. Nah, ini kan ngajari kita bahwa kita mesti lihat bahwa aktivitas yang banyak itu nggak sama dengan pencapaian, gitu ya. Bukan berarti ketika banyak kegiatan maka akan banyak pencapaian, nggak juga. Bisa jadi ketika kita sibuk dengan segala macam kegiatan, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan sebetulnya, goal kita semakin jauh dan kita malah membuang waktu, begitu. Bekerja dengan cerdas, teman-teman, bukan cuma keras, gitu ya. Perlu juga perencanaan yang matang di sini. Nah, kita mesti belajar untuk mengorganisasikan jadwal harian kita atau berantakan. Siapa di sini yang setiap hari punya jadwal harian, teman-teman? Boleh angkat tangan? Punya ya, agenda harian ya? Kok cuma dikit yang angkat tangan? Apakah berarti kalian punya memori yang hebat di kepala sehingga nggak perlu jadwal, nggak perlu agenda? Itu sangat bagus sekali teman-teman untuk mengatur harian. Kalau nggak akan berantakan. Kalau nggak kalian akan menjadi orang yang selalu terlambat. Saya masih ingat ya, dosen kami pernah ngomong gini, kalau kalian menjadi orang yang berantakan, tidak pernah mengatur waktu, selalu SKS, selalu terlambat, seumur hidup kalian akan menjadi orang yang selalu terlambat. Wah, itu kata-kata yang mengerikan tuh. Dan saya pernah ngalamin itu beberapa kali ya, ketika saya anggap remeh untuk ngatur jadwal, ngatur agenda, beberapa kali saya melewatkan momen, kesempatan. Beberapa kali saya ketinggalan, ya. Mulai dari ketinggalan kereta api, mulai dari ketinggalan pesawat, mulai dari ketinggalan kesempatan buat mempublikasikan tulisan lah, gitu kira-kira lah. Jadi harus penting buat mengatur agenda prioritas. Jangan sampai kita berantakan, begitu. Jadwalkan mana yang penting. Nah, belajar untuk mengatakan tidak pada hal yang nggak penting. Kadang-kadang kita suka kompromi kan, kadang-kadang kita suka mengiyakan terhadap semua hal. Kita nggak tahu nih, ini kira-kira penting nggak buat kita? Ini kira-kira hal yang harus kita kerjakan sekarang nggak? Nggak. Karena semua bilang iya aja, semua diterima aja. Jadi belajar untuk bilang tidak pada nggak penting. Nah, sekarang ngomong soal mendesak. Apa artinya mendesak? Artinya perlu segera ditangani teman-teman. Kalau tidak, maka aktivitas itu nggak bisa terlaksana. Misalkan, lagi kerja, printer rusak, itu kira-kira mendesak nggak? Perlu mendesak tangan segera. Kalau nggak bisa nge-print, nggak bisa print laporan misalkan. Tapi juga perlu diingat bahwa sesuatu yang mendesak itu nggak selalu memberi dampak yang efisien dengan sasaran. Jadi kalau seandainya yang mendesak itu bisa ditunda aja, gitu ya. Pilih lagi mana yang kira-kira penting dalam kehidupan, dalam hari itu. Nah, karena itulah teman-teman, prinsipnya adalah ketika kita mengatur dan mengenal matriks time manajemen kita harus meningkatkan matriks yang penting dan tidak mendesak. Jadi yang ideal itu adalah begini teman-teman. Bagian ini lebih besar ya daripada yang lainnya. Supaya apa? Kalau enggak, maka yang penting itu menjadi mendesak. Maka ini jadi besar. Kalau ini besar, oke, kalau seandainya ini besar nih, bentar ya, saya terus pennya. Kalau ini besar, maka kita menjadi orang yang selalu kewalahan. Benar nggak? Menjadi orang yang kelabakan, ya karena wah semua deadline nih, gitu ya, semua krisis nih, gitu semua harus dikejar sekarang. Kelabakan. Kalau kita menjadi orang yang prepare, orang yang sudah menentukan prioritas, kita menjadi orang yang di sini nih. Ini sangat gampang sekali ngerjainnya. Nggak buru-buru, punya waktu banyak untuk menyiapkan apa yang penting di sini. Ya, bukan berarti kemudian ini nggak ada ya, nggak. Ini pasti ada. Tapi kita punya alokasi waktu yang cukup buat leha-leha, buat
Netflixan, buat cek medsos, buat nongkrong itu penting. Itu menjadi hal yang apa ya ada lah, cukup buat kita gitu, rekreasi. Tapi jangan sampai ini jadi besar daripada ini gitu ya, nggak bisa. Tetap harus menentukan mana yang kira-kira kurva mana yang tepat begitu. Oke. Kok nggak bisa hilang pennya? Bisa masuk dulu ke panah. Oke, sip. Nah, itu dia. Panah dulu, di annotate-nya panah dulu. Oke, Pak. Ya, setelah itu baru bisa ini. Oke. Nah, teman-teman, karena itulah bagaimana cara mengaplikasikan untuk mengatur waktu dengan baik. Yang pertama adalah tadi ya, tentukan apa sasarannya. Lalu tentukan aktivitas apa yang bisa mencapai itu. Ya, kategorikan dalam matriks kita. Ya, kalau bentuk aktivitas, tentukan mana yang kira-kira menjadi yang lebih prioritas. Tapi gini, bukan berarti kita menjadi orang kaku ya. Artinya, nggak bisa harus straight sama agenda kita, enggak. Tetap ada ruang toleransi untuk hal yang nggak terduga, gitu ya. Jadi bukan berarti kita menjadi orang yang kaku sekali. Lalu buatlah jadwal rutin, teman-teman. Itu bantu kita buat ngatur waktu dengan baik. Dan konsisten. Nah, tentu nggak gampang buat kita ya untuk mengubah karakter, mengubah habit kita. Pasti ada masanya kita malas lah, ada masanya kita bilang kok ini sih riuh lah, ribet lah. Nah, kita mesti belajar pelan-pelan, step by step, konsisten. Lalu juga perlu dievaluasi. Kalau kita gagal nih minggu ini, kenapa ya? Kenapa kok schedule gue kok berantakan ya? Kenapa kok apa yang menjadi sasaran gue kok nggak tercapai ya? Evaluasi apa yang salah, ya apa yang mesti diatasi begitu. Nah, ini dia para penghalang untuk mengatur waktu kita. Yang pertama adalah kita nggak punya tujuan, kita nggak punya rencana, kita pelin-pelan, gitu ya, bingung gitu, mau ambil yang mana, mau pilih yang mana, nggak teratur, ya suka menunda-nunda. Ini penyakitnya semua orang ya, suka nunda-nunda. PR-nya masih panjang lah, ntar aja lah, ya, laporannya masih lama lah, ntar aja lah, begitu. Kurang disiplin diri, selalu bilang iya sama apapun itu. Atau too much kerjaan, terlalu banyak, semua diambil. Tidak mendelegasikan. Kalau di kantor misalkan, kalau ada hal yang bisa dioper, ya, teamwork, gitu, kasih aja ke temannya, gitu, untuk bisa kerja bareng-bareng. Dan yang terakhir ini, yang sering terjadi, kita sering kompromi sama distraksi. HP, notif, sosial media. Oh ya, by the way teman-teman, kalau ada kesempatan, cobalah nonton di Netflix ya, The Social Dilemma. Itu aku baru 2,5 sih. Kayaknya sih bagus ya. Itu memaparkan, jadi narasumbernya adalah mantan pendiri-pendiri kayak Facebook, Instagram, Snapchat gitu ya. Mereka semua cerita tuh tentang peringatan mereka mengenai bagaimana sosial media itu memang diciptakan buat menarik perhatian kita sebanyak mungkin. Bahkan tombol like Facebook pun juga didesain sampai begitu bagusnya supaya kita tertarik buat like terus gitu ya, tertarik buat nyantol terus di sosial media kita. Jadi teman-teman, kalau memang kita orang yang mudah terdistraksi dengan sosial media, dengan HP gitu ya teman-teman. Kalau pas kerja gitu ya, matikanlah HP Anda. Misalkan jadikan mode pesawat gitu ya. Atau jauhkan jauh-jauh HP-nya. Kasih waktu sejam buat kerjaan ini. Itu sangat tolong sih. Atau bisa puasa.
ini nggak tahu ya, kalau di kami itu biasanya kalau mau Paskah ada masa puasa 40 hari gitu. Itu boleh milih mau puasa apa. Aku sih biasanya puasa sosmed sih. Gitu ya. Jadi semua sosmed aku uninstall semua, itu sangat sangat nolong kita sih buat puasa, buat lepaskan dari itu ikatan-ikatan sosial media dan HP itu. Nah, akhirnya adalah kita kembali ingat firman Tuhan yang bilang dalam Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Tapi biar kita menjadi anak Tuhan yang bisa mengatur mana yang menjadi prioritas dan mana yang option, sehingga waktu yang diberikan Tuhan tidak terbuang percuma. Oke, segitu dari aku. Kita bisa teruskan di diskusi kali ya, supaya lebih panjang dan menarik. Oke, Boleh. aku kembalikan padamu. Oke. Coba ada yang mau nanya atau diskusi nih sama Ko Daniel nih dari pihak sebelah. Pamul Nel? mungkin, Pamul. Pamul. Coba kamu Cia. Kalian dulu dong yang berekspresi dengan apa yang disampaikan tadi. Kita kayak tim bola ya, oper-operan terus udah. Prioritas tuh nggak boleh di-distract. Distract-nya apa? Sinetron. Distract-nya TikTok. Nah, di pelatihan kami, ini baru pelatihan seminggu yang lalu, baru berakhir kemarin, bagaimana tentang Zoom meeting gitu kan ya. Maka di pelatihan kami itu, khususnya untuk para pengajar, para dosen, guru, itu kalau dia sedang berada di tengah-tengah Zoom seperti ini, dia mesti fokus dan nggak boleh ke-distract dengan di sampingnya misalnya ada handphone yang membuat dia fokusnya terbagi. Sehingga kehilangan fokus dan kehilangan apa yang mau diperjuangkan itu. Gitu. Maka tadi penting sekali tuh, di kuadran kedua tuh penting sekali. Jadi ini bukan, jangan sampai kemudian yang apa namanya, yang dikerjakan itu sesuatu yang tingkat kepentingannya rendah, rugi amat gitu. Nah ini nih, ya, yang penting dan mendesak. Karena itu penting, tetapi tidak mendesak, itu yang dipersiapkan kan, ya toh? Sehingga kita tidak akan tergesa-gesa terus gitu, tidak akan tidak akan apa ya istilahnya ya, tidak akan dikejar-kejar terus dengan, dan itu melelahkan loh, melelahkan sekali. Nah yang paling repot adalah kalau kemudian kita nggak penting, nggak mendesak, dikerjakan gitu. Itu drakor itu, apalagi kalau yang serial, orang sampai kemudian nunggu waktu itu loh, nungguin waktu hanya untuk menghabiskan 1,5 jam atau bahkan 2 jam drakor sambil nanti kesel banget sih kemudian dipotong sama iklan gitu kan. Lalu dia berbalasan dengan temennya, wah itu si Anyong Aseo tuh gitu ya. Ya, nah sekarang boleh nggak kita mulai beranjak prosesnya masuk ke hal yang penting, tapi kemudian tidak mendesak. Jadi tahu tuh apa yang mau kita kerjakan. Prioritasnya tidak di kondisi yang membuat kita jadi malah jadi malas, malah jadi tidak membangun sesuatu. Mungkin itu. Saya setuju nih dengan apa namanya, dengan Johari Window ini. Gitu, Ko Daniel. Thank you, Pak Mo. Jadi sekali lagi teman-teman, yang dibilang Pak Mul itu betul ya. Artinya seringkali kita berada pada situasi yang ini nih, kurva ini nih, ya kan. Ini kita fokuskan. Atau di sini, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita fokus ke kedua hal ini, yang tadinya nggak mendesak, itu semua menjadi mendesak dan penting, gitu kan? Karena kan yang namanya penting kan pasti kan harus dikerjakan kan? Karena kita suka nunda waktu, tidak fokus, akhirnya ini jadi
pindah semua ke mendesak. Nah, ini bengkak, jadinya apa? Kelabakan kita. Jadi nggak maksimal kan? Laporan nggak maksimal, skripsi nggak maksimal, gitu ya. Paper nggak maksimal, kerjaan kita pun juga nggak maksimal. Jadi itulah pentingnya untuk membuat mana yang menjadi prioritas. Begitu, Agnes. Agnesnya tiba-tiba keluar. Ya. Bisa. Ini udah masuk Oh, lagi nih. udah masuk Halo? lagi. Oke, Halo? aman. Sorry, internet. Silakan. Oke, ada lagi nih yang mau nanya. Tata, Jennifer, Cimol, atau Ko Michael. Halo, selamat datang. Baru Iya, pertama halo. juga nih Ko Michael ikut Komsel. Iya, malam rekan-rekan. Ya, hai. Sudah cukup jelas ya, sejauh ini memang seperti rutinitas setiap hari ya, karena kan kalau orang kerja kan pasti kan ada laporan hariannya gitu kan. Kemudian kan kalau saya pribadi kan ada jadwal sebagai dosen juga, jadi waktunya kepake untuk bikin materi kuliah. Jadi yang tadi dikatakan sih sudah sangat baik ya, artinya kan kita mesti mengatur waktu, tapi di lain sisi juga setidaknya kita kasih diri kita untuk bisa ada rewardnya ya. Jadi ada waktu kita bisa istirahat ya kan, ketimbang kita harus memang betul menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, tapi kita pasti adalah masa-masa kita mesti istirahat, mesti melihat sosial media dan sebagainya. Itu kalau saya pribadi saya sih masih ngelakuin sih. Jadi dalam sehari itu kalau efektifnya itu 80, 20-nya itu untuk menyenangkan diri sendiri sih kalau kayak gitu sih. Kalau saya sih begitu. Cuman jarang sampai benar-benar seharian saya fokus untuk kerja sih enggak, karena memang ada waktu sisanya sih. Begitu sih. Oke, thank you Ko Mike. Nah, ke Daniel. Agnes. Paling coba aku pengen nanya. Kan kalau aku tadi kan kayak tadi aku bilang Koko, kayak misalnya aku tuh sebenarnya kepake ibaratnya kalau di kantor tuh 30% lah, karena kan memang kerjaan aku kan di bidang event dan yang sekarang tuh lagi nggak bisa event kan, dan ada juga kerjaan aku dipindahin ke digital. Nah, cuman terkadang tuh aku di kantor tuh aku jadi ya udah jadi ngobrol-ngobrol sama temen, ngebahas yang lain. Nah, terkadang tuh gimana ya kok caranya kayak apa sebenarnya ini yang Tuhan mau itu sehari-hari kayak gini dulu gitu disuruh istirahat gitu, apa karena kemarin terlalu penat jadi kayak sisanya aku kerjain untuk pelayanan gitu di gereja. Kayak gimana ya caranya kayak ada 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 yang lain nggak kok misalnya kayak aku nggak tahu sih, tapi aku mikir apa jangan-jangan Tuhan suruh aku buat bisnis juga ya, kayak biar aku ada side job-an atau apa gitu, tapi ya itu sih yang jadi misteri terkadang. Tapi kan kalau tadi kok Daniel jelasin, ya pasti segala sesuatu tuh pasti ada waktunya. Tapi ya karena waktu aku yang terlalu senggang ini pun aku jadi kayak bingung kayak sebenarnya apa yang harus dilakuin ya. Gitu. Saranku adalah, Agnes, kalau kau punya waktu banyak, pakailah waktu buat mengupgrade dirimu. Apa yang selama ini belum terupgrade? Misalkan, wah, gue pengen banget nih belajar bahasa Prancis misalnya gitu ya. Pakai waktu itu. Atau gue pengen banget nih ngabisin buku-buku soal self-motivation misalkan, atau buku-buku soal pengembangan diri. Pakailah itu untuk mengupgrade dirimu. Atau mungkin Agnes punya satu misi dalam diri nih buat, kayak gue perlu waktu deh buat menggumuli panggilannya lagi misalkan. Atau mungkin planning ke depan. Pakailah itu, Agnes. Sehingga waktunya itu tidak kebuang sia-sia gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngobrol ya, bukan berarti kita nggak boleh rehat, bukan berarti kita nggak boleh rekreasi. Boleh. Semua kan ada waktunya. Semua ada waktunya. Betul sih. Jadi kalau misalnya aku beberapa kali tuh terkadang kayak buku-buku kan emang aku suka baca kan tentang self improvement, belajar tentang buku psikologi gitu-gitu. Cuma kayak gara-gara
Gak tahu ya, mungkin apa karena aku kadang-kadang WFH kali kok ya. Jadi kayak aku juga kayak, aduh gak enak nih kalau kesannya di kantor kayak sambil baca-baca buku santuy-santuy gitu. Makanya mungkin kayak jadi ngeplong banget sih. Makanya ya aku nggak tahu juga, puji Tuhan kayak minggu depan kan juga PSBB ya. Jadi aku disuruh di rumah lagi WFH. Jadi kayak aku ngerasa aku lebih efektif di rumah sih dibandingin aku disuruh ke kantor dan nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak ya semoga sih minggu-minggu ke depan aku akan lebih efektif gunain waktu aku sih dibandingkan aku di kantor. Iya. Sama ini ya, satu lagi ya. Anak muda itu kan biasanya kan punya masalah kurang jam tidur. Bener nggak? Betul. Bener ya? Saya di sini kalau tidur jam 3, jam 2 gitu. Ada di sini yang sering begitu tiap hari. Saya, Selin. Koko tahu kan kok? Selin juga suka begadang. Yoi. Sampai jam setengah 3 juga iya. Waduh, bahaya, Selin. Iya, jadi memang. Gini teman, saya menjumpai ya ada banyak anak muda tuh mereka tuh enjoy dengan begadang, baru tidur jam 4, jam 5 gitu ya, lalu bangunnya siang. Oke, mungkin kalian umur kalian mungkin merasa is okay gitu ya, nggak apa-apa, masih strong. Tapi jangan sampai nanti ketika usia kalian bertambah, apa yang kalian tabur akan kalian tuai pas tua nanti. Teman-teman tahu nggak sih, di jam-jam tidur kita, nih ya, ini kata seorang coach ya, bilang kayak gini, jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai jam 2 subuh itu adalah waktu yang ideal untuk tubuh kita itu meregenerasi sel. Jadi kalau kalian tidur jam 3, jam 4, kalian tuh melewatkan waktu itu. Sehingga ada loh yang usianya muda gitu ya. Mungkin usianya 20 tahun nih, atau 27 lah. Tapi usia selnya itu 60 tahun. Itu ada tuh. Cara tesnya saya nggak tahu ya. Tapi itu ada. Ya Pak Mul ya, betul ya Pak Mul ya? Jadi saya pernah dites nih. Dites waktu itu ya. Waktu itu saya masih suka jarang tidur cepat nih. Pas dites usia aku waktu itu 28. Tapi usia selku itu 40 tahun. Makanya kenapa merasa nggak bugar, merasa kok nggak fresh wajahnya gitu ya. Karena mungkin itu sel kita tidak tergenerasi. Tapi setelah coba buat olahraga rutin, jaga pola makan, tidurnya cukup, sel kita bisa jadi muda loh. Nah, tidur itu ternyata juga menjadi hal yang mesti kita tempatkan di hal penting, tapi nggak mendesak. Jadi, artinya ada porsinya, teman-teman. Jadi, kalau kalian misalkan WFH nih, besok nih, pakailah jam tidur dengan baik ya. Jangan adalah masih jam segini lah, masih bisa lah nyusun drakor sampai episode berapa gitu ya, jam 3. Teman-teman jangan deh, sayangilah sel-selmu ya. Sayangilah ginjalmu, levermu, jantungmu, paru-parumu. Percayalah deh, jangan sampai terlambat, nanti nyesel betulan deh. Boleh nggak usul kodenya? Jangan menyebutnya pakai drakor, sinetron deh. Nggak enak soalnya kedengerannya. Oke lah, sinetron lah. Atau main game. Ada loh orang yang main game. Orang main game sampai pagi-pagi tuh ada. Iya. Tuh ada yang ngacung. Masalahnya kalau main game subuh tuh biasanya levelnya lebih gampang kok. Ya kamu lebih sayang game atau lebih sayang tubuhmu, Selin? Iya, tapi itu maksudnya nggak sering sih, nggak yang tiap hari juga. Iya. Tergantung ininya. Seminggu 4 hari ya? Enggak doang. Awas loh, bahaya. Gini teman-teman. Aku ini sebenarnya korban begadang. Dulu waktu SMA itu dapat tugas elektro itu mesti bikin gambar rangkaian, kan?
Nah, senangnya itu mulai kerjanya mulai jam 12 malam. Sepi gitu enak. Tapi sepi-sepi juga ditemenin radio. Dulu namanya radio ya, radio yang dicari gelombangnya puter-puter gitu ya. Gitu ditemenin dan radionya itu cerita. Kebetulan orang Sunda di Bandung kan, jadi cerita itu. Nah, itu sadar tidak sadar selesainya jam 4. Lalu 6:30 itu harus udah berangkat sekolah. Kalau lewat dari 6:30 telat karena naik bus kan. Tapi tidur juga. Berapa lama tidurnya? 1 jam paling. 1,5 jam. Nah, akibatnya kemudian waktu SMA, kemudian pola hidupnya buruk, termasuk mengonsumsi alkohol dan sebagainya gitu kan, merokok sampai pada batas yang tidak wajar gitu untuk anak SMA, sambil nggak pernah beli gitu, karena sampai di sekolah nangkring dulu di depan gitu, pasti selalu dapat setoran kan gitu dari teman-teman yang mau masuk ke sekolah. Itu dikonsumsi barengan gitu, akibatnya levernya kena. Jadi sakit lever itu di tahun 81 itu ketika SMA kelas 1 mau kelas 2 lah. Dan 3 bulan nggak masuk sekolah. Lalu tugas teman itu mereka mengirimkan surat hampir tiap hari ngasih tahu PR-nya ini segala macam, gantian tuh sekelas. Gantian 40 siswa gitu tiap hari mengirimkan gitu ya. Dan dikerjakan di rumah, tapi ya gitu, hancur tubuhnya gitu. Nah, akibat tubuh yang hancur itu, kemudian setelah selesai SMA, recovery-nya tuh susah sekali, maka sekarang balik lagi nih kondisinya. Jadi kalau sudah mulai kelelahan melewati ambang yang istirahatnya tidak cukup aja sedikit, kelewat aja sedikit, itu levernya sakit dah udah mulai. Maka sekarang ini selalu berusaha jam 10, paling telat jam 11 malam, sudah apapun juga say goodbye to anything gitu ya. Tidur, nanti bangun jam 4 atau jam 5, itu sudah segar. Lalu mulai kerja dengan tenang gitu ya, saat teduh dulu gitu. Lalu mengerjakan sesuatu gitu, itu lebih nyaman gitu. Nah, sekarang ini buahnya, teman-teman, buahnya ini sudah gampang sakit dah. Itu sih sudah harus sadar. Makanya coba dilihat kalau ada yang mengamati di perjamuan kudus, minum air anggur sesloki kecil gitu aja udah nggak berani sekarang. Padahal dulu kalau cuman bir doang mah gitu beberapa botol dah udah. Kalau dulu kadar yang sangat tinggi alkoholnya. Nah, kerusakan masa lalu dampaknya sekarang gitu. Keuntungan besarnya adalah ketika di masa fase recovery itu ada kesadaran tinggi, nah prosesnya diolah, maka beberapa waktu pengolahan itu betul-betul menolong, dilatih bagaimana bernafas yang baik, dilatih bagaimana mengatasi sesuatu yang baik. Sekarang kalau ada penyakit lain masuk, susah. Nah, maka selagi masih oke sekarang, di masa muda ini, coba diupayakan supaya dimanfaatkan, dioptimalkan istirahatnya. Betul kata Ko Daniel tadi, di jam-jam penting itu, jam 2, jam 3, jam 1 ya, itu si pankreas, ginjal, hati, apalagi ya, lupa saya. Yang pasti ke daerah-daerah itu. Tubuh loh, Pak Amul. Ya, itu tuh sebenarnya mesti istirahat. Maka di masa istirahat itu betul-betul dia rest, totally bed rest gitu. Dan dia harus dengan tenang ditolong oleh peran jantung yang terus secara mekanistik memacu darah supaya berjalan dengan baik. Nah, itu diserap bagus tuh oleh tubuh gitu. Mekanistik memang, tapi ya itulah. Nah, ini yang mesti diamati. Thank you. Itu. Nanti begadang terus makannya Indomie goreng. Iya betul. Iya, kita banget itu. Goreng. Memang enak sih. Es teh gitu ya. Enak sih, tapi tubuhmu tuh loh kasihan sekali. Mungkin masih muda nggak ngerasa teman-teman, betul ya? Masih muda mungkin, udahlah cuek lah masih muda. Tapi nanti efeknya pas tua, sayang banget teman-teman. Jangan sampai terlambat lah buat merawat tubuh.
Itu dia Agnes, kok jadi nyambung ke tidur ya. Gak apa-apa kok. Itu kan di waktu juga, masih masuk Waktu. waktu. Betul. Masih waktu. Waktu buat tidur. Waktu tidur. Iya, karena seringkali anak-anak muda zaman sekarang itu lupa waktu tidur kok. Keasikan, misalkan udah kecapean kerja tuh, jadi ya kayak, udahlah tidurnya nantian aja deh, main dulu, main sampai jam 3 pagi gitu. Iya, seringkali ya kita lupa juga sih untuk waktu beristirahatnya itu. Malah pas siang-siang malah ketiduran. Mestinya kerja malah tidur. Nah, iya, balik kan siklusnya. Balik tidur siklusnya. Oke. Ada lagi yang mau nanya diskusi? Mending Ibu-ibu? kalau tidur siang. Aku nggak bisa tidur siang kok. Kenapa tuh, Sel? Ya, aku tuh paling nggak bisa tidur siang. Jadi memang dari dulu emang nggak bisa. Kalau tidur siang, pasti malamnya malah nggak tidur. Terus kayak pusing bangunnya, jadi kayak nggak enak. Jadi kalau ngantuk ya nggak, mendingan didiamin tapi nggak ditidurin gitu. Kalau siang ya, karena memang nggak pernah bisa tidur. Jadi tidurnya selalu malam aja, jam 9, jam 10, jam 11 gitu kalau pas lagi nggak ada apa-apa. Gitu. Oke. Mungkin yang penting tidurnya cukup sih, Selin. Karena Iya. kalau saya juga nggak bisa tidur siang sih, memang karena nggak biasa. Tapi untuk malam harus tetap cukup gitu. Karena Betul, kalau iya. nggak sangat drop ya, badan Betul. akan sangat drop. Kerasa sih kalau itu. Terutama kalau pas lagi nonton Champion apa gitu. Itu gila sih. Iya. Iya, Kan iya, aku tukang begadangnya biasanya nonton bola, tapi kalau nggak ada bola ya tidur aja. Untung ini masih bisa tidur ya kalau nggak ada bola ya gitu ya. Maksudnya kadang-kadang nggak ada bola tuh nyari yang lain buat karena udah biasanya jam tubuhnya udah beda gitu. Ya yang penting cukup tidur. Iya, setuju sih. Yang penting cukup tidur dan benar tidurnya. Iya, benar. Iya. Soalnya yang paling nggak enak tuh kalau tidur berapa jam kebangun lagi, itu kayak nggak enak banget, pasti badannya sakit kalau udah kayak gitu. Jadi harus tidurnya benar-benar plus 5-6 jam nggak kebangun sama sekali gitu, kayak itu yang bagus. Iya, dapetin deep sleep-nya ya yang cukup banyak. Itu termasuk sebenarnya mengatur prioritas juga, misalnya makan mulai jam berapa gitu. Kadang-kadang kita juga yang muda tuh lebih suka asal makan. Kadang-kadang kalau pulang dari gereja kelar kalau dulu di Kavling Polri jam 10 baru keluar dari gereja, nongkrong makan dulu gitu ya. Akhirnya tubuh bukannya regenerasi malah lebih capek karena harusnya kan makan itu di bawah jam 7 gitu. Termasuk minum terlalu banyak di malam hari itu bikin kita ke WC bolak-balik dan kualitas tidur kita akan akhirnya menurun. Jadi ganggu, betul. Benar. Nah, itu kan bicara soal prioritas hal kecil tapi membentuk sebuah hasil yang besar. Kebiasaan. Iya, hasilnya besar. Jadi dibiasakan walaupun masih muda gitu, makan memang harus tepat waktu, ya tepat waktu. Jam 7 harus misalnya makan maksimal, ya makan. Kalau enggak tubuh buru-buru mau istirahat. Tadi kan Ko Daniel, Pamul juga bilang sekitar jam 10 sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi itu regenerasi. Nah, kalau kita pakai untuk makan di malam hari, maka tubuh kita kerja, bukannya regenerasi, karena mereka nggak istirahat. Gitu. Iya. Jadi ya, mulai dari hal yang kecil. Kita bicara soal prioritas itu, mulai dari hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Setuju sih. Soalnya gini, kalau orang mikirnya, apa sih prioritas, mikirnya tidur, terus kayak itu, padahal kalau nggak mulai dari situ kita justru malah nggak tahu mau mulai dari mana gitu ya. Jadi justru semuanya langsung dimulai fokusnya dari itu di langkah kerja pertama gitu ya, di kan kerja, gitu. tugas. Iya. Itu sih. Oke. Mungkin aku pengen nanya lagi nih, nggak tahu nih, kira-kira
Ko Aldo kan dokter, Ko Aldo. Apakah di sana Ko Aldo siapa tahu bisa kasih kita insight lain dari kedokteran. Bapak yang lagi koas. Nah, Ko Aldo. Ayo, Dok. Pertanyaannya apa dulu? Kayak ya perihal waktu itu sih. Waktu Kak. apa ya? Waktu masa berdagang. Waktu iya, betul banget. Sebenarnya prinsipnya gini sih, bahwa pada dasarnya manusia punya jam fisiologisnya sendiri. Jam untuk istirahat ada, jam untuk beraktivitas ada. Dan apa ya, jam fisiologisnya intinya adalah malam itu dipakai untuk istirahat, bukan untuk kerja sebenarnya. Kalau mau beraktivitas ya silakan dari pagi sampai malam, tapi kalau malam fokusnya sebenarnya jam fisiologis untuk istirahat. Dan apa ya, istirahat apapun, istirahat siang sekalipun tidak akan bisa menggantikan istirahat malam. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin dikerjakan, saranku sih kalau bisa ya kerjakanlah pagi sampai sore. Jangan dipaksa kerja lembur kalau misalnya memang memungkinkan. Jadi hoax tuh ya, yang kalau siang-siang tidur sejam buat ngegantiin malam 2 jam tuh hoax ya. Gini sih, aku sendiri sudah pernah mencoba seperti itu ya. Jadi aku waktu bulan Desember kemarin pas lagi, aku ingat, jadi minggunya tuh pas minggu Natal, aku tuh dapat jatah jaga seminggu full di rumah sakit, tapi jaganya jaga malam. Jadi paginya dipakai untuk istirahat. Jadi jaganya untuk jaga malam, shift malam. Jadi masuk jam 7 malam, pulangnya jam 7 pagi. Dan itu benar-benar nggak bisa banget lah. Maksudnya even aku tidur seharian dari jam 9 sampai jam 4 sore itu benar-benar nggak bisa gantiin tidur malam. Benar-benar pasti tetap rasa capek. Jadi ya tidur siang sekalipun menurutku sih nggak bakal bisa menggantikan tidur malam. Setuju. Bersyukurlah buat teman-teman yang masih punya waktu normal gitu ya, dengerin kita. Kalau dokter tuh jaga malam, buset, pengen tidur aja. Waktunya disuruh siang-siang tidurnya. Ya. Benar sih. Oke, ada lagi nih mungkin yang mau diskusi lagi, mau nanya-nanya lagi. Ini kok Daniel jauh loh ini dari Solo nih. Jauh. Aku mau ini banyak kota loh. Agnes sih. Gimana? Hah? Gimana, Jen? Kan tadi kan menanyakan yang kalau Daniel bilang kalau punya banyak waktu ya sebenarnya ningkatin skill dia gitu. Ya kan? Itu benar sih kejadian di gue gitu ya. Mau sharing dikit, setelah kan kerjaan WFH gitu di rumah kan, mulai dari sana kan ya udah bantu ngurusin gereja lah istilahnya. Kayak bantu-bantu kafe, kita bikin komsel, bikin desainnya gitu. Kalau teman-teman tahu tuh aku sama sekali nggak bisa desain dari dulu. Jelek banget lah pokoknya kalau desain. Nah, tapi karena mungkin banyak latihan, banyak ini, ya makin kesini makin bisa desain kayak gitu. Itu sih mesti skill yang istilahnya ketika kita punya banyak waktu ya kita bisa meningkatkan skill yang kita punya. Begitu. Sedap sih, benar sih. Aku misalnya kan tahu banget ya, Jennifer tuh memang kayak, lu maksudnya dulu juga nggak pernah nyentuh desain-desain gitu ya, Jen ya. Jadi kayak emang saat ini saatnya belajar sih, gila ya. Emang. Gila ya, luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil kalau kita sebagai manusia mau belajar. Betul, sampai kemarin tuh gue bilang ke Enci gue bahwa sebenarnya bukannya semua orang bukannya nggak bisa, tapi mau apa tidak, itu aja. Tapi aku belum bisa buat kue nih, mungkin boleh kali ya pelatihan. Boleh, Agnes coba deh. Gini, karena gue shy ya, waktu awal gue bikin kue, gue tidak pernah masuk dapur. Gue jarang sekali menginjakkan kaki ke dapur gitu istilahnya. Tapi ya karena kondisi juga, situasi juga, akhirnya mau nggak mau kan kita harus belajar. Nah, itu sebenarnya yang istilahnya kayak gini deh, kayak lu masak gitu kan,
lu kan awal-awal juga nggak bisa masak, tapi Iya, kan iya. makin lama latihan, lu makin bisa masak gitu. Bener-bener sih. Mantap. Keren. Dan bukan hanya itu, Cuman, mestinya, bener. kayaknya sih bukan hanya itu. Bahkan dengan pembiasaan kita punya peluang pengembangan. Misalnya nih. Nah, tadi karena disebut-sebut soal masak, nih salah satu yang Om hobi. hobi. Ini jelek sih sebenarnya hobi. Jadi pengen tahu terus, ini kalau misalnya pola begini, jenis masak begini, kalau diganti atau ditambah bumbu ini, kalau di pola ini kira-kira rasanya apa ya? Gitu. Respons si pencicip tuh kayak apa gitu. Dan eksperimen begitu menyenangkan ternyata. Menemukan hal yang baru. Nah, ini kalau misalnya dibangun pada sebuah pola manajemen hidup, eksperimen positif itu sesuatu yang bagus juga. Jadi ada dulu namanya Kurt Lewin, teman-teman yang kuliah di psikologi, ini salah satu mbahnya psikologi ya. Kurt Lewin itu juga melakukan penelitian itu karena spirit pengembangan diri. Dan menemukan ternyata, oh ini salah nih, oh ini bener nih, oh ini biasa-biasa aja kayaknya gitu. Nah, dari hasil itu, Kurt Lewin kemudian menghasilkan dan menularkan banyak sekali yang secara teoritis diterima, tetapi juga secara praktis dan prinsipil bernilai dan berdampak pada orang gitu ya. Begitu sih. Mantul. Benar sih. Kalau kata hashtag sebuah e-commerce tuh mulai aja dulu. Gak ada salahnya kalau kita memulai. Betul. Benar sih. Kita apalagi nih? Udahlah, langsung aja kok closing statement. Kok Adil. Gimana kok? Maksudku adalah sama kayak tadi, teman-teman. Jangan sampai waktu yang Tuhan berikan itu terbuang sia-sia. Karena yang namanya penyesalan itu datangnya di akhir. Di awal itu artinya apa? Pendaftaran ya. Pendaftaran, bener banget. Nah, Cakep. Sampai waktu yang Tuhan berikan itu kita sia-siakan gitu aja. Ya, pergunakanlah dengan baik. Minta hikmat Tuhan supaya kita bisa kita dengan jadi berkat bagi kita dan juga orang lain. Amin. Pesanmu mengenai waktu Tuhan, kami kembali diingatkan untuk mengatur waktu dengan baik, waktu yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami semua. Tuhan tolong kami agar kami boleh terus belajar untuk mengatur mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Maka Tuhan biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang betul-betul memakai waktu dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapak, saya mohon berkat-Mu untuk kami semua dalam hidup kami masing-masing, dalam setiap tugas pengangkatan masing-masing. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.